yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam kebaktian online. Dan kita bersyukur bahwa kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Doa saya adalah bahwa dimanapun saudara berada, mengikuti ibadah online ini, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan dalam kebaktian di rumah kita masing-masing ini, saudara-saudara, kerinduan yang sangat besar dalam hati saya. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan keintiman hubungan dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hati dan kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini kami boleh kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap kami yang mendengar pemberitaan firman ini, kami semua dijamah oleh Roh Kudus. Kami beroleh kasih karunia Allah, diperlengkapi dengan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikanlah di balik salib-Mu Tuhan, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang nampak di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima, menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang merespon badai dalam hidup Ayub. Bacaan firman Tuhan ada dalam Ayub pasal 23, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang Ayub yang telah berhasil melewati badai, merespon badai dengan benar, yang pada akhirnya dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, saya perhatikan di dalam Alkitab. Alkitab mencatat ketika Allah mengizinkan sebuah badai terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah mengizinkan itu tidak pernah tanpa maksud. Allah selalu punya maksud, punya tujuan ketika suatu badai datang dalam kehidupan kita. Contohnya adalah ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara menyeberangi Laut Tebrau, dan kemudian baru saja mereka menginjakkan kaki di daratan. Saudara-saudara, kemudian bangsa Israel menemukan air yang pahit di Mara. Mereka berteriak-teriak, mereka marah kepada Musa dan kepada Allah. Dan kemudian Musa bertindak, melemparkan sebuah kayu ke air itu, dan kemudian air itu berubah menjadi manis. Dan setelah itu Tuhan memberikan perintah-perintah dan pengajaran kepada bangsa Israel. Tuhan mengajarkan beberapa hal penting kepada orang Israel. Contoh yang lain, misalnya seperti Lazarus, saudara-saudara, sakit dan kemudian mati. Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya menunda keberangkatan untuk pergi ke kota Betania, di mana Maria dan Marta ada di sana yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus supaya segera bisa menyembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku sengaja menunda kedatangan supaya mereka belajar percaya kepadaku. Ada contoh lain dalam kitab Injil Yohanes. Saudara-saudara, satu kali Tuhan memberi masalah kepada murid-muridnya.
dengan berkata, kamu harus memberi orang banyak ini makan. Saudara-saudara, murid-muridnya kemudian mereka gelisah, berbicara satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita memberi makan orang sebanyak ini? Uang 200 dinar tidak akan cukup. Saudara-saudara, dan kemudian Tuhan memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Ada seorang anak kecil yang datang kepada Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan dari situ kemudian Tuhan Yesus membuat mujizat dan melipat gandakan roti-roti itu sehingga 5.000 orang laki-laki itu makan sampai kenyang. Bahkan sisanya 12 bakul penuh. Saudara-saudara, kemudian Tuhan menyampaikan sebuah pengajaran setelah peristiwa itu dalam kitab Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Akulah mana yang turun dari surga. Nenek moyangmu makan mana yang turun dari langit, mereka mati. Tapi kalau kamu makan aku karena aku roti dari surga, kamu akan punya hidup kekal dalam dirimu. Ada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Satu kali dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta, saudara-saudara, dan menjalikkan matanya. Dan kemudian setelah mujizat itu terjadi, Tuhan memberikan sebuah pengajaran, akulah terang dunia. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau aku sudah naik ke surga, maka kamulah terang dunia. Kamu yang menjadi terang bagi dunia ini. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, kemudian Tuhan mengakhiri itu dengan pengajaran, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Karena aku adalah kehidupan kekal. Saudara-saudara, jadi kalau kita melihat beberapa contoh ini, kita akan tahu bahwa ternyata di setiap badai yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, Tuhan selalu punya maksud yang baik, saudara-saudara. Nah, saya ingin saudara dengarkan baik-baik hal ini. Hari ini ada badai yang melanda seluruh umat manusia. Ya, dunia dilanda oleh badai yang sangat besar. Ada banyak orang yang terpukul dengan sangat keras dengan badai corona yang menghampiri hampir semua bangsa di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, badai corona ini tidak hanya menghilangkan nyawa banyak orang rakyat jelata, tapi pejabat-pejabat negara. Bukan hanya menyerang orang-orang yang ekonominya lemah, tapi orang-orang kaya juga, saudara-saudara. Bukan hanya menyerang jemaat-jemaat biasa, tapi pendeta-pendeta juga. Tidak sedikit hamba Tuhan, puluhan pendeta di Indonesia, di luar negeri juga yang meninggal karena corona ini, saudara-saudara. Namun satu hal yang saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa memang badai ini menyerang semua orang, saudara-saudara. Namun terhadap kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini selalu memakai badai ini untuk mengajarkan sesuatu, untuk membawa kita mengalami sesuatu yang lebih baik, untuk Tuhan bisa membawa kita mengalami perkara-perkara yang baik di balik badai yang terjadi ini, saudara-saudara. Tuhan mengubah badai ini menjadi berkat. Namun kita harus ingat bahwa rencana baik Tuhan di balik badai ini itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya respon yang tepat. Kita punya respon yang baik, saudara-saudara. Kalau respon kita salah, maka rencana Tuhan yang baik yang dirancangkan Tuhan untuk kita alami, bisa saja itu tidak terjadi. Saudara-saudara, contohnya 10 dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan, mengintai orang-orang di Kanaan, saudara-saudara, maka 10 orang itu kembali dan mereka marah karena melihat orang Kanaan kuat, orang Kanaan punya kereta besi, orang Kanaan seperti raksasa-raksasa, mereka melihat diri mereka seperti belalang, mereka kemudian bermaksud mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Saudara-saudara, mereka bermaksud mencampakkan Musa sebagai pemimpin Israel yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, dan akibatnya respon yang salah itu membuat mereka gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Bukankah Tuhan Yesus sering berkata dalam Alkitab ini, dalam kitab-kitab Injil,
Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, membawa masalah dalam hidup mereka, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau percaya. Saudara-saudara, jadi semua itu bergantung pada bagaimana cara kita merespon badai yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Dia punya badai kehidupan yang luar biasa. Saudara-saudara, dia bisa merespon dengan baik. Tapi kalau kita melihat badai yang dialami oleh Ayub ini adalah badai yang sangat besar. Badai yang sangat berat, saudara-saudara. Kalau kita merinci apa masalah atau badai yang dialami oleh Ayub, saudara-saudara, maka saya menemukan ada beberapa masalah. Yang pertama, Ayub ini dalam pasal 1, Ayub 1 ayat 14-17. Dia dirampok habis. Kekayaannya yang luar biasa itu, saudara-saudara, dia dirampok oleh perampok, dijarah habis sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara-saudara, dan itu membuat dia yang dulu hidupnya sangat kaya, orang yang terkaya di belahan timur bumi ini, kemudian menjadi sangat miskin karena tidak punya apa-apa. Saudara-saudara, dan Ayub menyikapi itu dengan biasa saja. Saya pernah mendengar cerita seorang miliarder, seorang yang sangat kaya di Eropa, kalau tidak salah di Jerman, saudara-saudara. Dia bekerja di bidang farmasi dan kosmetik, sangat sukses. Harta kekayaannya kalau dikurskan, luar biasa besar, saudara-saudara. Satu kali sahamnya anjlok, saudara, sehingga dia mengalami kerugian 1 triliun rupiah. Dan karena kerugian itu dia stres, dia depresi, dia sedih, dan kemudian dia berdiri di tengah rel kereta, ada kereta lewat, dia bunuh diri, dia mati di situ, saudara-saudara. Hanya karena kehilangan 1 triliun rugi karena sahamnya anjlok. Ada beberapa orang yang kemudian menyelidiki, sebenarnya berapa sih nilai kekayaan yang dia miliki. Ternyata dia punya kekayaan 31 triliun rupiah, saudara-saudara. Hilang 1 triliun, dia bunuh diri, stres. Saudara lihat Ayub ini, saudara, dia tidak hilang 1/31 kekayaannya. Dia tidak hilang 1/4, dia tidak kehilangan setengah kekayaannya. Seluruhnya hilang, dirampok. Biasa saja. Badai dalam kehidupan Ayub terjadi ketika kekayaannya hilang, dirampok oleh orang. Mungkin ada banyak hari-hari ini orang-orang yang kekayaannya hilang, dirampok oleh badai corona ini, saudara-saudara. Itu pun badai yang dialami oleh banyak orang. Ayub mengalami masalah yang lain. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 18-19, ketika anak-anaknya sedang berpesta di rumah saudara tertua, saudara, tiba-tiba datang angin puting beliung yang mungkin itu adalah tornado begitu, saudara, yang angin berputar dengan sangat keras sekali, meluluh lantakkan rumah itu, dan 10 anak Ayub mati dalam 1 hari. Saudara-saudara, dan bukan hanya itu, masalah yang lain, masalah ketiga, kesehatan Ayub diambil, sehingga sekujur tubuhnya menjadi penuh dengan borok, gatal luar biasa. Dia sampai harus duduk di dalam abu yang agak panas. Dia mengambil beling dan menggaruk batok kepalanya supaya untuk mengurangi rasa gatal dan sakit, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja. Dalam pasal 2 ayat 9 dikatakan istri Ayub pun kemudian berubah setia. Dia berkata kepada Ayub, untuk apa kamu tekun mengikuti Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudara, itu perkataan istri Ayub. Wah, sangat menyedihkan sekali kalau sudah sampai pada titik ini. Tapi bukan hanya itu saja. Masalah kelima yang dihadapi oleh Ayub adalah dia punya beberapa orang sahabat. Dan ketika orang sahabatnya datang kepada Ayub dan kemudian menuding-nuding Ayub, menghakimi Ayub dengan sangat sadis. Sehingga Ayub berkata kepada mereka, kalian ini penasehat sialan. Itu kata Ayub, saudara-saudara. Jadi Ayub punya badai yang begitu luar biasa yang datang dalam hidupnya. Saudara-saudara, sampai dalam pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa penderitaan Ayub begitu hebat
Sehingga ketika 3 orang sahabatnya datang melihat kondisi Ayub dalam situasi yang seperti itu, saudara-saudara, mereka tidak bisa berbicara. Mereka terkatup mulutnya sampai 7 hari. Mereka tidak bisa berbicara karena mereka melihat penderitaan Ayub yang begitu luar biasa. Saudara, itulah badai yang dialami oleh Ayub. Namun hari ini kita akan belajar tentang bagaimana respon Ayub dengan badai yang dia hadapi. Apakah Ayub kecewa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Allah? Saudara-saudara, saya pelajari di 42 pasal kitab Ayub, saya temukan Ayub tidak melakukan hal itu. Saudara-saudara, meskipun mungkin di tengah-tengah banyak tulisan di kitab Ayub ini, Ayub mengeluh, Ayub membela diri dan lain sebagainya. Tapi saya lihat itu sangat manusiawi. Tapi pada umumnya secara keseluruhan, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak sampai punya respon yang keliru, sikap yang salah. Saudara-saudara, dia tidak sampai membelakangi Tuhan. Malah Ayub terus bertahan, mempertahankan diri untuk tetap dia mengikut Tuhan dengan setia. Meskipun masalah yang dihadapi begitu luar biasa. Saudara, hari-hari ini mungkin ada banyak orang mengalami badai. Dan mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang kecewa kepada Tuhan. Dia banyak anak Tuhan yang merasa, wah ini perlakuan Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Dan dia kemudian kecewa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, pernah ada seorang anak Tuhan, pengusaha peternak ayam potong di Tulungagung. Saudara-saudara, saya ingat gembala jemaat di GUP Tulungagung waktu itu, Om James Agus Elisa Putra, bercerita kepada saya, dia punya 7.000 ekor ayam, peternak yang cukup sukses di kota Tulungagung. Dan kemudian karena gereja punya program, kemudian dia menyumbang gereja 7 juta rupiah. Uang 7 juta tahun itu, sudah sekitar 20-25 tahun yang lalu. Sangat besar sekali. Setelah dia menyumbang 7 juta rupiah, maka malam harinya tiba-tiba seluruh lokasi bangunan di mana ayamnya dipelihara di peternakan itu terbakar ludes habis dan tidak tersisa. Ada banyak ayam bakar di tempat itu malam itu, tapi tidak bisa dimakan, sudah, karena memang terbakar habis. Dan dia datang kepada Om James dan dia berkata, Om, saya kok merasa Tuhan tidak adil ya. Saya kok merasa Tuhan tidak melindungi saya. Tuhan tidak peduli. Padahal saya baru saja nyumbang sekian dan lain sebagainya. Saya baru berkorban ini itu. Tapi kok Tuhan tidak menjaga pekerjaan saya. Saudara-saudara, kemudian Om James membimbing dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang jemaat yang luar biasa. Imannya luar biasa kepada Tuhan. Om James berkata kepada saya, salah satu jemaat yang imannya paling hebat dalam jemaat ini adalah orang ini. Karena setelah dia mengalami itu, dia merespon dengan benar, maka dia akhirnya semakin mengasihi Tuhan. Dan memang akhir hidupnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah Ayub. Dia mengalami badai yang hebat, tapi dia merespon itu dengan tepat, merespon itu dengan benar, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar sekarang pagi hari ini bagaimana Ayub merespon badai tersebut. Kalau kita perhatikan ayat 10, Ayub pasal 23 ayat 10, dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, Ayub melihat bahwa badai yang datang dalam hidupnya itu seperti ujian. Maka respon dia yang pertama adalah dia akan membuktikan bahwa dia akan lulus dalam ujian tersebut. Dia akan lulus dalam ujian yang dihadapi dalam hidupnya itu. Saudara-saudara, Ayub memandang badai itu sebagai ujian iman bagi dia. Dan dia akan buktikan, aku muncul sebagai orang yang lulus melalui ujian ini. Saudara-saudara, Ayub menyatakan dengan jelas dalam ayat ini, aku akan muncul seperti emas. Saudara-saudara, seperti emas yang dimurnikan. Jadi kalau berbicara mengenai ujian, itu seperti
emas yang dimurnikan, diuji dalam api, yang ujung-ujungnya adalah emas itu pasti akan menjadi semakin murni dan semakin berharga. Saudara-saudara, dan tentunya ini proses yang tidak mudah. Namun berbahagialah mereka yang setia dalam proses tersebut, karena Tuhan pasti akan membentuk dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi kuat, tahan banting, anak Tuhan yang tidak manja, umat Tuhan, anak Tuhan yang tidak mudah ngambek sama Tuhan. Saudara-saudara, ada masalah ngambek sama Tuhan, ngancam Tuhan, saudara-saudara, gampang putus asa, ya, dan bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang cari jalan pintas. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada saudara, saudara tetaplah setia mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara setia, saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara menjadi orang yang punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saya pernah dengar cerita, ada seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat. Saudara, satu kali dia selfie atau membuat sebuah video vlog begitu, sambil dia naik jet coaster, saudara-saudara. Sebuah permainan yang ekstrim, kereta yang berliku-liku naik turun itu, saudara-saudara. Kalau di Ancol Jakarta itu seperti halilintar itu ya, saudara. Kalau saya naik halilintar itu sudah hati saya deg-degan, saudara. Kadang sudah naik kereta, naik tinggi, pelan-pelan naiknya pelan-pelan, saudara-saudara. Kadang-kadang saya sementara ada di kereta yang sedang naik itu, saya kecewa, ngapain saya di sini, saudara-saudara. Begitu naik dari tempat sampai tempat yang tinggi, kemudian turun begitu rupa, saudara. Dan setiap orang yang sudah masuk dalam fase turun itu berteriak ketakutan sampai wajahnya jelek, lebih jelek dari setan, saudara-saudara. Teriak luar biasa. Wah. Dan saudara-saudara, kemudian mereka diputar-putar dan kemudian pada fase yang terakhir berhenti. Wah, saudara, mereka turun dengan terengah-engah. Nah, ini ada cerita seorang pilot pesawat tempur Amerika yang naik jet coaster seperti itu, saudara. Dia buat vlog pribadi dan dia upload di YouTube, dan dia tidak ada ekspresi apapun, tenang sekali. Sementara yang lain, wah, teriak ketakutan luar biasa, dia tenang sekali. Saudara-saudara, kalau saudara pernah melihat filmnya Mr. Bean mungkin seperti itu ya, waktu naik jet coaster, dia ketiduran begitu, saudara-saudara. Itu hanya film aja kalau Mr. Bean. Tapi dia betul, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu dia dengan adegan-adegan yang sangat menegangkan itu. Mengapa? Karena dia terbiasa dengan naik pesawat jet tempur Amerika, adegan-adegan yang jauh lebih mengerikan dia sudah alami. Dia punya kekuatan mental yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan izinkan sebuah badai terjadi dalam kehidupan kita, melatih iman kita, agar iman kita menjadi seperti emas yang berharga, seperti emas yang nilainya sangat tinggi, saudara-saudara. Nah, namun masalahnya adalah bahwa ketika ujian itu berlangsung, saudara, kadang-kadang kita itu merasa kok seorang diri ya, kok tidak ada Tuhan ya. Ayub merasa itu, saudara. Kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-8 atau ya ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara, Ayub di tengah pergumulan yang begitu luar biasa itu, seolah-olah dia merasa didiamkan oleh Tuhan, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Di utara, di selatan, di timur, di barat, dia tidak menemukan Tuhan. Saudara-saudara, namun kita harus ingat, ada satu pepatah yang berkata, dalam sebuah kelas, ketika ujian sedang berlangsung, guru selalu diam. Saudara-saudara, dan Ayub tadi berkata, kalau ia menguji aku akan tampil seperti emas. Maka itulah ujian yang sedang dihadapi oleh Ayub. Dan rupanya Tuhan diam. Karena apa? Karena itu sebuah proses yang Allah izinkan
untuk membuat Ayub menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Respon ini yang Tuhan inginkan kita miliki ketika kita menghadapi badai. Anggaplah dan lihatlah itu sebagai ujian. Meskipun kadang-kadang Tuhan diam, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu di mana ada Tuhan, di mana Tuhan berada, saudara-saudara, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita kendor, ngambek, ngancam Tuhan, dan lain sebagainya. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang bercerita sebuah pengalaman yang dia alami, saudara-saudara. Dan dia menuliskan itu dalam sebuah surat kepada temannya, pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Dia punya masalah satu yang sangat berat. Belum selesai masalah ini, muncul masalah yang kedua yang tidak kalah beratnya, saudara-saudara. Dan ketika masalah satu belum selesai, masalah dua belum selesai, muncul masalah ketiga yang tidak kalah beratnya. Dia pusing, dia stres, dia berdoa, Tuhan di mana Engkau? Tolong saya Tuhan, tolong saya menghadapi masalah ini bertubi-tubi. Saudara-saudara, satu malam kemudian dia bermimpi, dia ketika tidur dia bermimpi. Dan di mimpinya itu kemudian dia melihat di pasir, di tepi pantai, dia melihat sepasang kaki yang sedang berjalan bersama-sama. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kaki siapakah yang ada di pantai ini? Jejak kaki siapakah di pasir di pantai ini? Yang satu kakimu, yang satu kakiku, kata Tuhan. Kemudian tibalah sepasang kaki itu ketika dia lihat di sebuah tempat yang penuh dengan sampah, banyak beling, banyak tanaman-tanaman yang sudah mati tapi berduri di situ, ada batu-batu karang yang tajam. Tiba-tiba tinggal satu pasang saja, saudara-saudara. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika melewati tempat yang sangat berbahaya, kenapa tinggal satu pasang saja? Kemana jejak kakimu Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Saudara-saudara, kemudian Tuhan berkata kepada dia, jejak kaki yang terlihat itu adalah jejak kakiku. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, di mana jejak kakiku Tuhan kalau begitu? Aku menggendong kamu, supaya kamu jangan terluka dengan semua barang-barang tajam di pantai ini. Saudara-saudara, kemudian dia terbangun. Dan dia mengingat mimpi itu sebagai sesuatu yang luar biasa, karena dia sedang punya masalah yang sangat berat. Dan dia berkata, saya merasa Tuhan tidak meninggalkan saya. Justru Tuhan menggendong saya di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini. Tuhan sesungguhnya dia tidak jauh, dia dekat dengan saya. Saudara-saudara, inilah respon yang harus kita miliki. Seperti Ayub, dia buktikan, dia tetap setia kepada Tuhan. Imannya pasti akan muncul seperti emas. Dia akan setia ikuti proses. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Meskipun kadang-kadang seolah-olah tidak ada Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir, respon Ayub adalah bahwa ketika dia menghadapi badai itu, bagi Ayub itu adalah kesempatan pembuktian untuk tetap menempatkan Allah sebagai Allah dalam hidupnya. Tetap menempatkan Allah sebagai Allah dalam hidupnya. Ayub pasal yang ke-23 ini, ayat 11-13. Kalau kita lihat kembali ayat ini, saudara, saya bacakan bagi saudara. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka Ayub punya respon yang kedua. Dia tetap menghormati Allah. Dia tetap menghormati firman Allah. Dia tetap hidup dalam firman Allah. Saudara-saudara, seolah Ayub berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau tetap Allahku. Aku tidak akan berpaling kepada Allah yang lain. Tidak menggantikan engkau sebagai satu-satunya Allah dalam hidupku. Saudara-saudara, bagi Ayub menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupannya. Dan itu terbukti bukan ketika Ayub baru mendengar 10 anaknya mati tewas karena angin puting beliung itu. Maka begitu didengarnya itu,
maka Ayub spontan keluar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan, memuji Allah di tengah-tengah masalah yang begitu berat yang dia hadapi. Saudara, saya ingat kasus ini seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata kepada Nebukadnezar ketika raja memberi kesempatan kedua untuk Sadrak dan kawan-kawan harus menyembah patung emas yang didirikan itu, maka Sadrak dan kawan-kawan berkata, percuma sudah, tidak usah lagi. Kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara, kemudian mereka berkata, kalau Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur perapian itu, kami tetap tidak akan menyembah Allah manapun selain Allah yang kami sembah. Saudara-saudara, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian itu. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, tetap menempatkan Allah sebagai Allah. Tidak menggantikan posisi Allah dengan apapun yang lain dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak mencari pertolongan dari ilah-ilah yang lain di tengah-tengah situasi yang sulit. Tidak mencari pertolongan ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar, dan lain sebagainya. Tapi tetap berharap kepada Allah. Tetap setia kepada Allah. Tetap hidup dalam firman Allah. Saudara-saudara, ada satu lagu yang sangat bagus yang berkata, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saudara-saudara, jadi dia pujian ini berkata, Tuhan tetap Allah dalam hidupku meskipun dunia bergoncang, meskipun badai yang luar biasa menerjang, Allah tetap Allah dalam hidupku, tidak digantikan oleh yang lain. Saudara-saudara, respon dan sikap yang seperti ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, satu kali di Surabaya ada seorang anak Tuhan, satu keluarga, mereka pergi ke Lawang, rekreasi, karena itu adalah liburan, saudara-saudara. Keluarga ini keluarga muda, boleh dikatakan ya keluarga muda lah ya, punya 3 orang anak kecil-kecil, anaknya masih belum, anak tertua masih belum berumur 10 tahun, saudara-saudara. Liburan di Lawang dan mereka datang ke sebuah tempat untuk berenang bersama-sama, begitu saudara. Setelah selesai berenang, kemudian si ibu ini membawa anak yang paling kecil, mungkin umur 2 tahun, digendong dan dibawa ke tempat ganti pakaian. Dia meninggalkan anak yang lain, anak pertama dan kedua, yang mungkin waktu itu masih umur 5 tahun dan 8 tahun, ya, di suatu tempat untuk bermain-main. Dan kemudian dia mandikan anaknya yang umur 2 tahun ini di tempat ganti pakaian, dan kemudian keluar. Dan kemudian dia setelah keluar, dia cari anak pertama kedua. Ya, namakan saja anak pertama William, anak yang kedua Jonathan. William, Jonathan, di mana kalian? Panggil tidak ada, saudara-saudara. Keliling ke seluruh taman itu tidak ditemukan 2 anak laki-lakinya ini, saudara-saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah dia keliling ke sana kemari tidak menemukan, dan sopir yang mengantar disuruh membantu mencari tidak menemukan, dan akhirnya sopir itu berteriak kepada ibu ini dan berkata, "Bu, saya melihat anak ibu ada di sini." Di mana? Di dasar kolam renang, saudara-saudara. Dua-duanya sudah meninggal dunia, tenggelam di kolam renang. Saudara, anak kecil-kecil, umur 8 tahun yang pertama, umur 5 tahun yang kedua. Dan kemudian diangkat dari dasar kolam renang, sudah tidak bernafas, sudah tidak bernyawa lagi, dan dibawa pulang ke Surabaya. Dan kemudian itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat memukul hatinya, saudara.
Tapi dia tetap berkata dalam hatinya, aku tidak akan meninggalkan Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Dia tetap Allah dalam hidupku. Meskipun aku protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di mana Tuhan? Di mana malaikat Tuhan ketika anakku ini akan bermain dan tercebur ke dalam kolam? Saudara-saudara, itu kesedihan yang tidak terhingga, sebuah kesedihan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Melihat dua anak yang kecil-kecil yang dia cintai meninggal dunia dalam kondisi yang sangat tragis seperti itu. Dan saudara-saudara, semua saudara-saudara yang lain, semua teman-teman segereja begitu hancur hati, sedih. Orang-orang sahabat-sahabat dekatnya tidak bisa berkata-kata melihat ibu muda ini yang sangat bergumul, sangat sedih. Tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Saudara, di gedung kematian pada hari ketika hari itu akan diberangkatkan dua jenazah itu, dua peti yang kecil-kecil karena anaknya masih kecil, saudara-saudara. Setelah selesai upacara ibadah pemberangkatan jenazah, kemudian dia meminta sedikit waktu untuk kemudian bersaksi ya kepada semua orang yang datang. Ratusan orang datang hari itu, saudara-saudara, untuk memberikan dukungan bagi dia. Dan kemudian dia berkata, dia bersaksi dalam kesempatan itu, saudara-saudara, ini adalah badai yang sangat besar dalam keluarga saya. Saya sangat sedih dengan peristiwa meninggalnya dua anak saya. Saya begitu sedih semalam. Di tengah-tengah kesedihan yang luar biasa itu, saya sampai tidak sadar, kemudian saya tertidur. Dan ketika saya tertidur itulah, kemudian saya merasa Tuhan Yesus menghampiri saya. Dan Tuhan Yesus mengajak saya berjalan-jalan di surga. Tuhan Yesus mengajak saya berjalan-jalan di surga. Dan kemudian ketika di surga itulah Tuhan menunjukkan sebuah tempat yang sangat indah, yang tidak ada yang menandingi keindahan surga di tempat terindah manapun di atas muka bumi ini. Dan tiba-tiba sementara saya berjalan dengan Tuhan Yesus di surga, saya melihat tiba-tiba dari kejauhan ada dua orang malaikat yang terbang untuk datang menghampiri kami berdua. Terbang mendekat, sampai begitu dekat, saudara-saudara. Dan kemudian saya melihat ternyata dua malaikat yang memakai sayap terbang itu menghampiri kami berdua. Mereka adalah dua anak saya. Wajahnya adalah anak saya tahu. Mereka anak saya William dan Jonathan. Saudara-saudara, saya panggil mereka William, Jonathan. Dan kemudian saya terbangun. Kemudian saya menyadari bahwa anak saya sekarang sudah ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya menyadari bahwa anak saya sekarang sudah bahagia, hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Dia sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara, inilah pengalaman saya. Karena itu saya, biarpun badai ini begitu hebat menimpa saya dan keluarga saya akan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupan saya. Saya tidak akan kecewa kepada Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, dan saya melihat inilah sebenarnya respon Ayub ketika dia menghadapi badai yang besar itu. Dia tidak akan menyimpang dari firman-Nya, tidak akan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dia tetap ada di situ. Dia tetap menempatkan Allah sebagai Allah dalam hidupnya. Karena itu saudara, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub memberikan contoh yang baik buat kita dalam merespon badai kehidupan ini. Bagi Ayub, badai itu adalah kesempatan untuk dia bisa membuktikan kemurnian imannya. Sehingga satu kali akan muncul seperti emas yang murni. Dia akan buktikan yang pertama bahwa dia pasti akan lulus dari ujian ini. Karena badai itu adalah seperti ujian yang akan membuat dia menjadi naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, dia akan buktikan
bahwa Dia akan tetap menempatkan Allah sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupannya. Saudara-saudara, tetaplah mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah badai sehebat apapun yang hari-hari ini mungkin melanda hidup saudara, karena juga melanda seluruh dunia ini, biarlah Tuhan tetap sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Saya rindu kebenaran firman ini akan memberkati kita dan memantapkan kita terus untuk kita semakin mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita akan menaikkan satu pujian bersama-sama. Pujian yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan tetap Allah untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara-saudara, mari kita mengambil sedikit waktu untuk merenungkan firman yang telah kita dengar dan renungkan bersama pagi hari ini. Memang badai ini begitu luar biasa dirasakan oleh semua orang di atas muka bumi. Tidak terkecuali kita semua merasakan betapa hebatnya badai ini menerjang. Saudara-saudara, kalau respon kita benar, kita bisa merespon dengan baik badai yang datang dan diizinkan Tuhan terjadi ini, maka saya percaya pada ujung-ujungnya kita akan melihat tangan Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Ayub telah memberikan contoh yang tepat untuk hal ini. Merespon badai, melihat badai sebagai ujian, dan dia punya komitmen, saya akan lulus dalam ujian ini. Saya akan lulus sebagai pemenang. Saya akan bisa melewati badai ini sebagai sebuah proses yang memperkuat iman saya, percaya saya kepada Tuhan. Dan respon kedua Ayub adalah bahwa Ayub ingin membuktikan dia bisa tetap menempatkan Allah sebagai satu-satunya Allah dalam hidupnya. Tidak ada yang lain yang bisa menggeser posisi Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, milikilah respon ini, dan saya percaya saudara akan melihat kebaikan Tuhan pada waktunya. Kita angkat sekali lagi pujian ini, saudara, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak
berselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami bersyukur Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang setia. Di tengah-tengah badai yang menghantam seluruh dunia hari-hari ini, kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau telah berfirman, sekali-kali tidak akan pernah membiarkan, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan, untuk janji firman yang telah Engkau berikan kepada kami umat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, biarlah firman Tuhan ini akan terus termeterai dalam hati dan roh kami masing-masing Tuhan. Sehingga setiap hari di tengah-tengah situasi apapun, kami boleh memberikan reaksi dan respon yang tepat, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan hari ini. Saya rindu saudara boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah situasi seperti apapun dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa hari Kamis besok ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kamis 21 Mei 2020. Dan kita akan berjumpa lagi dalam kebaktian online, saudara-saudara. Kita akan beribadah kembali untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus mati di salib, Paskah, Minggu pagi dia bangkit, 40 hari dia menampakkan diri kepada 500 lebih orang saudara-saudara pada waktu itu. Dan kemudian hari ke-40 dia naik ke surga, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Saudara-saudara, dan kita akan bersama-sama beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu. Untuk melihat betapa Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan itu bukan hanya sebagai sebuah peristiwa ilustrasi gambaran semata-mata. Itu adalah peristiwa sejarah, itu histori nyata yang ada dalam kehidupan umat manusia. Dan itu menunjukkan Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah, adalah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya juru selamat yang disediakan oleh surga untuk manusia bisa diselamatkan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, saudara-saudara, dan kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah hari ini kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Engkau menjamah hati kami masing-masing, Tuhan. Sekiranya ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini bergumul dengan banyak masalah, Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memberikan solusi terbaik. Beberapa jemaat yang mungkin hari-hari ini sedang sakit, ada gangguan kesehatan, Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati anak-anak remaja, pemuda, sekolah minggu, yang hari-hari ini mereka masih ada pelajaran, pendidikan, sekolah, kuliah, online. Tuhan kiranya akan membuat mereka berhasil dalam pendidikan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas semua saudara dan keluarga. Memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk. Memberkati buah kandunganmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati pekerjaanmu, dan apapun yang dibuat oleh tanganmu, diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman segala berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa dalam ibadah hari Kamis. Dan yang dilanjutkan minggu depan, hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.